Apakah itu ibadah khusus atau ibadah umum? Jadi Bapak dan ibadah khusus itu hanya ada 3 puasa, sholat, puasa dan haji. Yang selain itu ada ibadah. Bapak dan Ibu mengajar itu kategorinya ibadah. Gitu. Bapak dan Ibu mengajar itu pahalanya multi level marketing. Coba punya ilmu matematika, apalagi guru SD. Nah, jadi SD itu kan guru kelas terus. Guru kelas coba. Guru paling pinter guru SD. Gitu. Kalau dosen tetap pinter guru SD. Makanya yang masuk ke surga dulu itu adalah guru SD. Pada guru TK dulu ya. TK masuk dulu, tapi tempatnya TK itu di bawah. Jadi nanti masih anget dengan panasnya api bakar. Enggak lah, dari surga. Surga itu kan bersusun-susun. Maka di dalam surah Al-A'la itu kan ada ayat yang berbunyi di jannatin ma'aliyatin la tasma'u fiha la. Di jannatin 'aliyah, ada surga yang tinggi. Ketika Quran menyebut ada surga yang tinggi, pasti ada surga aliyah, pasti ada surga sanawiyah. Ada surga ibtidah, ada surga PAUD. Jadi rombongan PAUD sendiri, rombongan SD sendiri, rombongan aliyah sendiri maksudnya. Nah, karena itu sekalian kita bersyukur menjadi seorang guru. Saya ini guru, istri saya ini guru, kepala SMA Negeri 4 2 periode. Kemudian tidak mau diperpanjang, sudah terlalu lama. Aku tak mulai 7 gue ya. Ini istri saya. Pak Bos itu istri saya. Iya. Oh beda. Oh beda. Itu memang penting. Kepada ibu ya, saya terima kasih dengan yang menjadikan tenang itu kan karena apa? Pasangan. Jadi Quran kan menyebut subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mudah di pasangan. Guru di pasangan murid itu sendiri. Makanya sebagai guru bisa ada pasangan, bisa jadi guru karena ada pasangannya namanya murid. Jadi Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita menjadi guru, kita syukuri karena apa? Ada sebuah hadis Nabi yang berbunyi apa? Guru itu kata mu'allimu ayyakuna rasulah. Hampir-hampir guru itu adalah seperti seorang rasul, penebar kebaikan, mencerdaskan bangsa. Coba Bapak dan Ibu, satu kelas ada murid 40, itu berarti yang diajar berapa? Bapak dan Ibu memberi manfaat berapa? Kan 40 kali 3, 120. Coba bayangkan. Dan keutamaan seorang guru itu kita ketahui seluruh makhluk yang ada ini mendoakan semua. Saya matur tadi bahwa guru itu ahli surga bukan tanpa dasar. Ada hadis Nabi yang berbunyi man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu ila jannah. Kalau orang itu ada dalam komunitas keilmuan, itu Allah memudahkan masuk jalan ke surga. Guru itu paling disebut-sebut sebagai seorang ahli tasawuf. Sufi, guru itu sufi. Apa yang harus tidak bisa lebih? Karena mereka juga malas pulang, malas siap. Terus rumah kalau sholat duha. Guru sholat duha kan tapi hukumnya makruh. Kalau tidak nih, kan mesti rahasia kemudian. RPS itu ada di. Apa sih RPS apa? Mereka berdua namanya RPS. Modul ajar. Modul ajar ya. Dulu satker ya. Dulu satker. Itu pernah ditanya, maka ketika saya jadi kepala swasta, saya matur dulu, pokoknya lihat mana, waktu itu namanya masih satker, ya, satuan pelajaran. Kok dulu
pamit, FBB. Kalau guru pamit, aku tak sholat duha. Itu mesti saya bilang itu sholat makruh. Nah, sholat duha itu sebelum berangkat kantor tadi sholat di rumah 2 rakaat itu sholat duha. Di kantor mengajar. Ganjarane kuwi padha karo ngluwehi sholat duha. Anak sholat duha, itu dosanya pada karo mentelantarkan 120 orang. Nah, sholat duha di sekolah, gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi dijamin itu anti sholat. Bapak dan Ibu ya saudara. Jadi kemudian bekalnya apa sih? Bekal seorang ustadzah agar betul-betul menjadi ahli surga. Itu tadi kan judulnya apa? Membangun etos kerja. Etos kerja itu semangat kerja berdasarkan nilai-nilai Islam itu nilai Quran dan Sunnah supaya memperoleh keberkahan. Nah, ini yang pertama adalah semangat kerja. Semangat kerja itu apa? Etos kerjanya Bapak dan Ibu itu ya didorong bahwa pertama Bapak dan Ibu itu adalah orang yang mulia karena punya ilmu. Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Artinya apa? Orang itu tidak akan dimuliakan oleh Allah kalau tidak punya ilmu. Al-Mujadilah ayat 11 itu bunyinya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang tidak cukup iman saja, tapi harus punya ilmu. Sebab orang kalau punya iman saja itu lugu gampang dia pusing sekalian. Punya ilmu saja, akhirnya tidak bisanya apa? Ngapusi. Mulanya harus dirangkai, dikombin antara iman dan ilmu. Nek duwe iman saja, rak duwe ilmu itu diapusi. Nek duwe ilmu saja, rak duwe iman namanya ngapusi. Betul. Ya, oleh karena itu sekalian, tidak boleh kita itu bergaul dengan orang bodoh. Ada kan sebuah informasi begini, ada seorang pemburu bergaul dengan seekor beruang. Beruang itu bodoh nomor pintar. Bodoh pemburu nih pintar atau pintar dia diburu terus berteman. Dianggap teman baik, kemudian pemburunya tidur nyenyak. Tahu-tahu ada lalat mencol di hidungnya pemburu. Lah beruang itu merasa mesak, pemburu kok diganggu. Akhirnya bagaimana beruang mengambil batu besar, kemudian untuk memukul lalat besar. Sing mati lalatnya ngomongin. Wong nek bodoh, wong mateni lalat kok nganggu batu sing gede. Ini kan hilang. Ini kalau kita bergaul dengan orang bodoh itu semacam itu. Maka terhadap orang itu kita harus memberikan yang selamat, yang menyejukkan. Jadi Bapak dan Ibu, ilmu itu harganya mahal. Makanya sekalian ada sebuah hadis yang berbunyi, la babun minal ilmi la khairun min alfi rak'atin tatawwan. Satu bidang studi kalau ditekuni itu nilainya sama dengan 1000 rakaat sholat sunnah. Nek mboten milih mulan napa sholat 1000 rakaat. Milih budi mulan. Milih mulan mau mulan itu ganjarannya padha karo 1000 rakaat sholat sunnah. Soalnya nek sholat sunnah itu bacaannya aja. Nek mulan mikir itu maknanya lagi menyimpan, memahami, kemudian mengintroduksi itu sulit. Nek sholat yang gampang. Maksud saya kita ini kalau dihadapkan kepada dua pilihan, ya mulan atau sholat sunnah, yang didahulukan mana? Mulan. Gawe program semesteran ya, masih membuat promes dengan sholat tarawih yang dijulukan mana? Promesnya harus nggak bisa. Andai kata tidak membuat promes,
agar tidak membuat tidak sholat tarawih itu tidak apa-apa, tidak dosa. Jangan sampai yang sunnah itu menggugurkan yang wajib kan itu. Nah terus kedua habis buat promes baru sholat sunnah kan itu. Jadi itu kata Nabi tadi labakun minal ilmi la khairun min alfi rak'atin tato. Ini bukan liburan hadis ya. Sing keset itu sholat tarawih ora nggak promes ora. Ini itu sing dosane multi level marketing. Terus dipastikan itu isu wis mesti sholat duha. Jadi kalau ada guru sholat duha itu mesti guru-guru gagal deh promes. Jadi itulah mudahnya. Maka apa? Kalau orang itu bukan mengecilkan arti sholat sunnah, sholat sunnah tetap itu sudah selesai. Tapi maksudnya kalau dihadapkan kepada dua persoalan yang sama, kita harus milih yang mana kan itu. Maka Imam Hanafi kan begitu sih. Kalau ada dua persoalan dihadapkan pada satu sisi yang sama, yang dijalukan yang mana? Contoh Imam Hanafi, contohnya konkret. Nikah itu hukumnya sunnah. Tahajud itu hukumnya sunnah. Tengah malam, kalau istrinya masih muda, pilih tahajud atau pilih hubungan suami istri? Karena begitu karena apa? Beliau ini nek hubungan suami istri, dunia orang cepat pukul. Soalnya hubungan loro itu ibadah sosial, bisa jadi papat, bisa jadi nek sholat tahajud, ya cek. Apa mana sholat tahajud saya minta tidak dinteni, saya dibaca surah Al-Baqarah. Gede-gede betul-betul. Wah, ini malaikat teruskan. Ya nggak usah betul-betul lah, ya. Jadi terus bagaimana Pak? Ya sholat apa? Sholat dulu nanti baru hubungan suami istri. Tidak, hubungan suami tanpa sholat saja hukumnya sudah sama, pahalanya sudah sama. Maka tadi Bapak itu milih hubungan suami istri. Ini ketok potongannya. Bapak dan Ibu yang berbeda. Jadi ini kalau ketika kita bicara skala prioritas, maka di dalam Islam itu ada namanya fikih prioritas atau al-fiqhul awlawiyah. Ya, mana yang lebih dulu? Itu ada buku yang ditulis oleh Yusuf Qaradawi. Al-fiqhul awlawiyah, fikih prioritas. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Jadi yakin bahwa kita ini ahli surga. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan? Maka seorang guru itu kalau mempunyai uang 200.000 untuk membeli buku, ya itu lebih baik daripada untuk infak. Mulai guru itu cenderung pelit itu. Tapi pelitnya guru itu adalah karena untuk membeli buku. Soalnya guru, nek wis mlebu infak kan hanya ditoke. Tapi nek diambil dulu buku sama artinya sekalian. Infak dulu, nanti mau diminta. Guru itu kan punya hak sebagai sabilillah. Guru itu adalah termasuk kategori mustahik sabilillah, berhak menerima zakat. Nah, timbang diserahkan zakat timbul disik. Terus uangnya sudah saya berjalan untuk membeli buku. Tapi sebagian yang baik adalah zakatnya dikumpulkan lewat ZIS. Jadi sekarang zakat tidak boleh diserahkan langsung pada mustahik karena sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Zakat harus dihimpun, maka ada payroll system. Bapak dan Ibu dipotong yang sudah mencapai nisab oleh Dinas Pendidikan Kota, nanti kemudian diserahkan kepada Basnas. Saya tahu karena tahu aturannya kan saya pimpinan Basnas. Orang ya tidak manfaat uang 200.000
diserahkan langsung kan tidak manfaat. Tapi kalau dihimpun 10.000 mustahik bisa menjadi 200 juta. Nah itu bisa untuk modal bagi UMKM. Bapak dan Ibu nanti dihimpun saja. Kalau ada UPZ bisa diajukan melalui UPZ masing-masing. Pembantuannya bisa 50% ditasarufkan untuk apa? Untuk UPZ. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu tadi berapa ya? Mesti panjenengan lamun. Pengajian itu siji itu satu naik orang lamun ngantuk, orang ngantuk lamun. Nah, jadi tadi yang ketiga ya, jadi supaya kita itu menjadi ahli surga dijamin oleh Rasul, Guru adalah manusia sufi, manusia suci karena tidak tersentuh oleh ruang korupsi. Karena memang tidak ada kesempatan untuk berkorupsi. Nah, orang jadi sama manusia itu. Sekarang coba kita bulan puasa, wong sugih karo melarat sama tidak? Sama butuh makannya. Nah, bukan itu sih butuh makan sih melarat sama wong sugih. Sama berarti wong sugih ya butuh makan, wong melarat ya butuh. Nek wong sugih butuh duit, wong melarat butuh duit. Nek wong sugih iso korupsi, wong melarat gak iso korupsi. Karena apa? Kesempatannya saja yang tidak ada. Bapak dulu saya bersyukur tidak ditempatkan pada posisi-posisi yang besar. Nah, kemudian sekalian kita bersyukur itu karena apa? Kita diselamatkan oleh Allah. Nek biasanya anak ibu itu diselamatkan. Amin. Mulia kabeh. Maka itu namanya berkah. Berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul khair. Tambahnya kebaikan yang sangat melimpah. Seperti apa? Itu di hukum fisika kan ada di hukum energi. Hukum kekalan energi itu seperti ini. Kalau kita melempar bola ke atas, turun, itu diam atau mantul? Mantul. Itulah namanya berkah. Contohnya dulu omai tipe 21 ini anaknya dokter kabel sekalian. Begitu, ini rumah besar. Rumah ini sekarang pun 21 di Teluk Sari. Ini rumah besar karena bisa membesarkan kamu semua. Bapak dan Ibu, bandingkan tindak negeritas lagi kudus kalungnya. Ini yang jenenge dalamnya Menteri Pendidikan. Ini omai diedak kucing ambruk. Betul. Ketika bapaknya situ, saya kesana. Saya lihat rumahnya rumah besar. Karena apa? Bisa membesarkan yang bersangkutan. Jadi rumah besar bukan rumah yang sangat besar, enggak, tapi dia rumah yang mampu membesarkan anak-anaknya. Kita ini adalah termasuk orang besar sekali. Orang besar itu bukan orang yang dibesar-besarkan, bukan, tapi orang yang bisa membesarkan anaknya orang lain. Itulah yang terus melekat. Itu menjadi amal jariah Bapak dan Ibu sekalian. Maka kita ini selagi pada bulan Ramadan ingin saya sampaikan orang yang dekat dengan Allah. Saya bersyukur di sini karena bersama para ahli surga. Amin. Yang kedua bersama orang-orang yang dekat dengan Allah. Amin. Orang dekat dengan Allah seperti apa? Bukan mereka yang giat sholat sunnahnya, bukan karena yang sergap puasa sunnahnya, bukan. Orang yang dekat dengan Allah itu ada seorang wali Allah namanya Abu Sa'id Abul Khair, itu mempunyai murid 4. Nah, terus ditanya oleh gurunya, "Enak, benar tidak? Wong sing cedak karo Gusti Allah." "Oh iya Ustaz, ada orang yang setiap hari membaca surah Al-Waqiah 100 kali. Dia bisa terbang." Orang satu benana, orang bisa mabur, orang manuk bisa mabur. Murid kedua, Ustaz, ada orang yang baca Yasin setiap malam 100 kali. Dia bisa berjalan di atas air.
orang usah kumun kan. Oh, kata saja bisa berjalan di atas. Usaha ada orang hebat ya. Terus tidak pernah makan, puasanya itu terus ya, sampai 3 tahun. Akhirnya apa? Dia dalam satu waktu bisa berada di beberapa tempat. Tidak usah hilang. Karena apa? Orang yang begitu setan saja dalam satu waktu bisa bersemayam dalam jutaan hati manusia. Nah, Allah ini berarti kalau setan. Terus murid yang 4. Kalau begitu gimana Ustaz cara mendekatkan diri kepada Allah? Kamu sudah punya suami, mulai istri semua sudah Ustaz. Bahagiakan istri kamu masing-masing. Ibu saya. Bahagiakan istri kamu masing-masing. Sudah Ustaz. Setiap bulan itu tidak pernah terlambat saya transfer. Maka mesti senang. Terus gimana? Jadi ibu-ibu kalau tidak pernah ditransfer suaminya tanya, aku jadi buci mulia mas, gue udah buka mulia. Soalnya kok, aku sering ditransfer gitu ya. Terus yang keempat itu bagaimana cara mendekatkan diri pada Allah? Istri saya sudah saya bahagiakan. Kemudian sang ustaz berkata, kau dulu itu mudah, sekarang bahagiakanlah orang lain. Jadilah kamu orang yang bisa melayani orang lain. Bapak dan Ibu kan melayani. Melayani siapa? Melayani anaknya manusia. Jadi itu maka itulah dalam rangka melayani itu orang yang dekat dengan Allah yang pertama harus ditingkatkan takwanya. Takwa itu apa toh? Bapak dan Ibu? Takwa apa? Jadi sampai minggu Jumat rumah takwa loh. Melaksanakan kewajiban. Melaksanakan kewajibannya, perintahnya, menjaga larangannya. Bulannya kan Baitur Rahman khutbah. Ittaqullah khutbah yang kedua. Pak, khutbahnya menghalukan. Saya khutbahnya rumah sama, aku lagi siap minuman. Takwa itu dari kata at-taqwa ayat al-hadar wal ikhtiyar. Takwa itu waspada dan hati eling lan kuwi wong Jawa pinter. Zaman jinate Pak Museno. Apa masih sepuluh Jadi kalau besok Pak Museno sudah sedo, ini cucu-cucunya dicek zamannya jinate Pak Museno. Jinate Swagine. Jinate itu kan sama bahasa Jinate kan gitu. Jadi Pak Museno mesti di surga sekalipun namanya Museno. Jinate Pak Museno, kan gitu. Itu apa? Waspada dan hati, maka bapak-bapak tambah waspada dan hati, jangan sampai ada bias antara promes dan pelaksanaan pembelajaran. Itu tambah waspada dan hati, eling lan waspada. Nek bulan duit juga eling lan waspada. Nek mat itu diminta tanggung jawaban sumatus aluna yauma idzin amin. Ya, itu modal kita sebagai guru. Sudah 1 SKS 50 menit boleh ditambah ya. Belum mampu saya tambah sedikit lagi. Nah, persoalan benar orang usah dipikir. Bukan berpikir sebenarnya orang berpikir mana mulan orang menolak itu tanda-tanda orang yang celaka. Soalnya kalau itu orang syirik itu surat-surat turun di Mekah itu sebenarnya itu diantara adalah surah Al-Muzammil Al-Mudaththir surat kedua. Ada ayat yang berbunyi la tamnun tastaksir. Uwe nek apa itu aja sithik. La tamnun tas aja rumangsa nek awakmu kuwi wis akeh. Kita ngono. Wong nek rumangsa nek awake wis akeh kuwi berarti nglakoni syirik. Ini bentuk Quran, kata Quran. Bapak
aku urusan. Jadi persoalan honor sudah biasa, saya itu ditransfer saja. Betul. Bapak dan Ibu, dan Ibu yang saya. Jadi itu tadi waspada dan hati-hati di dalam semua aspek tindakan perbuatan, ya, itu harus. Ngendiko hati-hati, Bapak dan Ibu kan ada calon gubernur DKI Jaya. Ngendiko hati-hati, jadi itu sulit. Banyak itu betul orangnya. Hati-hati itu ngendiko jadinya. Jadi calon gubernur berubah menjadi apa? Menjadi apa? Kanjeng Raden Tumenggung Narapidono. Berubah. Kiai itu hati-hati. Ustaz hati-hati bubar. Kalau saya korupsi 1 rupiah saja, gantung simulasi. Ya betul. Anak berbanding rum. Itu pembelajaran Bapak dan Ibu. Belajar itu yang tidak ada namanya Firaun aja kan disebut berulang-ulang di dalam Al-Quran. Loh, jatuhan itu. Maka siapapun itu harus berhati-hati dan waspada. Apakah dia ustaz, apakah dia pejabat, apakah dia rakyat, apakah dia guru, harus hati-hati. Yang kedua, sebenarnya modal kita itu kebiasaan. Kata Nabi, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Dibangkitkan manusia itu, dimatikan manusia karena kebiasaannya. Bapak dan Ibu naik tindak itu kan dikatakan profesionalitas. Itu orang yang ikhlas itu seperti apa? Kalau sekolah menetapkan jam 7 masuk, mestinya sebelumnya sudah harus ada di sekolah. Itu namanya ikhlas. Ikhlas itu rasa gede-gede, tapi profesional. Karena kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan ada yang tidak. Sebab hidup itu karena kebiasaan. Nah, tak matur saya, contoh itu saya 2012 itu jenguk teman saya di Batam sakit, terus sakit ini ruangan, akhirnya apa? Kritis, istrinya apa? Nuntun, nyebut Allah. Orang salah ngombe, gimana nyebut Allah ngombe? Selesai saya. Bu, Bapak dulu ketika sehat nopo sih karena menawarkan minum Pak karena penjual minuman keras tuh. Oh, si muncul itu. Jadi nggak mungkin Bapak kesandung, ini aja nggak bisa. Kalau biasanya yang diucapkan kebun binatang, kesandung mesti kebun binatang. Ada lagi Pak, tahun 2000 juga begitu. Ada orang meninggal di Semarang, tangannya meninggal kan gini ya, nggak bisa mungkin. Karena itu sudah itu bapaknya, ya balik terus dia walaupun kecek 10 juta juga menang Pak, itu berarti ketika hidup pekerjaannya menjalani cek. Yang pertama itu terjadi beneran, yang kedua itu ngarang. Yurawan mati mengirim Yurawan sudah. Yang ketiga tadi ya bekal kita, modal kita ilmu. Kemudian yang keempat itu selalu bersyukur. Nabi berpesan ketika khutbah wukuf itu, malam yaskuril qalila lam yaskuril katsir. Sing sapa wae nalika itu sithik oleh syukur, menaikake oleh syukur sekalian. Seorang istri diberi uang suaminya nama untuk tambahan 500.000. Oh, kalau bujuk Allah mungkin 500.000. Tidak dikasih juta, Allah terus. Nah, bujuk mau nggak cepet mulai Wah, tahu syukur itu. Nah, syukur alhamdulillah Pak, saya bersedia. Mudah-mudahan berkah. Besok mudah-mudahan aku akan dapat yang lebih banyak. Itu istri yang solehah semacam itu. Orang di Indonesia, aku nak boleh apa-apa. Apa-apa, nanti transfer. Syukur ya. Yang berapa tadi?
Yang kelima apa? Yang kelima orang gunungan biasa saja. Zuhud nama. Dasarnya surat Al-Hadid ayat 23. Itu di sana dikatakan, ya, kalau kamu kehilangan sesuatu tidak terlalu sedih, kemudian susah juga tidak terlalu senang. Jadi di situ dikatakan biasa-biasa saja, orang duit ya biasa, duit ya biasa saja sekalian. Ya, jadi kehilangan apa? Karena kita sudah tidak tergantung kepada materi, tapi sudah tergantung meningkatkan kehidupan spiritual kita. Biasa orang bunga. Nah kita kan, saya dulu tinggalnya di rumah dulu Indah. Di Bulu Indah. Ya. Oh di Blok. Itu Blok deh. Oh Blok ya. Jadi itu guru kajian itu di Blok E itu Pak Rem mau habis sahur kok mobil di Lusturga ganti. Nah, benar. Lah padahal dia itu mangkal mobil. Coba harusnya nggak usah gitu, nggak usah kerumunan ya, nggak usah kerumunan. Untuk gede ini loh Pak Kobul, rumahnya besar di tempat ditinggal saja. Coba, gitu Pak Kobul. Tinggal di sini karena kepengen nyedai mesti sih. Itu penting itu. Bapak Ibu jalan ditiru Pak Kobul itu. Ini kula dari santet. Sampai bojo kula seneng. Nanti dulu enggak pas. Kalau ada di video berarti itu yang berapa tadi ya? Ya, jangan kerumunan, biasa saja. Orang kagetan, dulu. Mau sini kaget, orang mobilnya kaget, ya nanti mungkin ada jubul-jubul. Kemudian yang keenam itu hidup yang seimbang. Hidup kita itu tidak untuk kehidupan di dunia kini dan di sini, tapi ada kehidupan yang lebih panjang. Maka bekal kita, sangu kita harus kita cukupi. Nah, gitu. Sangu kita itu kan nanti lapor sendiri misalnya. Kita isi, ya, kita beri santunan anak yatim. Anak yatim itu hanya membawakan saja. Bawakan ini loh Pak Musyono kaguan penjenengan saya bawakan. Jadi mereka hanya itulah surat Al-Qasas 77 menyebutkan apa? Wattabi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa nasibmu di dunia, tapi kejarlah kehidupan dia seimbang. Yang terakhir, ya, bertanggung jawab kita sebagai manusia sebagai itu adalah kita tawakal sebagai kita. Bapak dan Ibu, itu modal kita, modal seorang guru supaya bisa memperoleh berkahan, ya, supaya kita hidup ini disinari dengan nilai-nilai Islam. Ini untuk pertama, nanti alhamdulillah kita bicara tentang puasa, ya, tentang tanda-tanda puasa yang diterima oleh nanti undang saya lagi ya. Saya maksud saya ini kan saya menjelaskan bagaimana etos kerja nilai Islam yang mengandung banyak saya kalau tidak diminta untuk menunaikan puasa, saya belum menunaikan puasa. Untuk puasa dan halal biar disambung pada halal data. Ya, kalau tidak menurut saya tidak berkah. Sebenarnya Pak Bubur, izin Pak Bubur, sudah cukup lama ya. Amin. Oke, ada Pak Husin. Oke. Mudah-mudahan ya 20% saja yang saya sampaikan bisa dilaksanakan alhamdulillah. Tidak semua karena berproses.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.